Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Sutantri, SPD MSI. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Angkatan Pertama Kementerian Agama. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran bersama siswa-siswi MA Ma'arif NU Cilongok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kelas sepuh Mia. Sehat semuanya ya. Oke, baik. Silakan boleh dinyalakan mic-nya. Siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Mulai. Selesai. Kemarin kita sudah belajar mengenai bab 1 yaitu ruang lingkup biologi. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang apa? Sudah ada yang buka modulnya? Keanekaragaman hayati. Oke. Ibu akan mengecek ya, kalian apakah sudah benar-benar melakukan pembelajaran mandiri apa belum? Ibu akan memberikan kuis menggunakan kuis Kahoot. Ibu akan sharekan pinnya. Alia? Oke, masih semangat semuanya ya. Mulai saja, silakan. Kemarin ya ternyata kelompoknya Hisni kembali menjuarai. Kemudian juara 2 Via dan juara 3-nya Ida. Oke, selamat untuk kelompoknya Hisni. Tujuan pembelajaran hari ini kita adalah yang pertama nanti akan menganalisis keanekaragaman hayati yang ada di lereng selatan Gunung Slamet, karena kalian kebanyakan rumahnya ada di lereng selatan Gunung Slamet. Kemudian yang kedua nanti menganalisis ancaman yang mengganggu keanekaragaman hayati. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar mengenai bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayatinya. Ibu akan menayangkan sebuah video. Mati rekaman taksonomi. Inilah Bunda Batu Raden. Kebun Raya Batu. Silahkan, ada nggak yang mau ditanyakan? Kalian penasaran dengan apa yang berkaitan dengan Kebun Raya Batu Raden? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kira-kira dari video yang sekilas tadi kalian lihat, apa yang kalian lihat di Kebun Raya Batu Raden itu tadi? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang kalian lihat tadi? Tantang semua bunga anggrek. Oke, fungsinya dari Kebun Raya Batu Raden itu untuk apa kira-kira? Pelaksanaan fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya Batu Raden memiliki fungsi selain konservasi, yaitu pendidikan, penelitian, wisata, dan jasa lingkungan. Betul sekali, melestarikan ya apa yang menjadi khas dari daerah situ. Kita tahu bahwa Batu Raden itu terletak di lereng selatan Gunung Slamet. Nah, di situ masih hutannya masih sangat alami dengan berbagai macam keanekaragaman hayat yang ada di situ. Jadi perlu dilestarikan. Kalau tidak nanti akan mengalami kelangkaan dan akhirnya punah, gitu ya. Tugas kalian adalah melakukan observasi ya yang sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD. Petunjuk pengisian LKPD. Bahan ajar e-modul disediakan dengan alamat ini yang sudah Ibu bagikan kemarin, kemudian sudah kalian pelajari dan sudah dibuat kuis tadi ya. Kemudian lakukan observasi terhadap berbagai keanekaragaman hayati, baik tingkat genetik, spesies maupun ekosistem yang ada di lingkungan kalian. Ya, dokumentasikan dalam bentuk foto. Nah, ini kemudian yang ketiga adalah identifikasi nama spesies yang ditemukan melalui aplikasi Google Lens. Ada yang bisa memberikan langkah-langkahnya menggunakan Google Lens? Ya, ini Sakbani, aplikasi Google Lens-nya sudah di-download. Kemudian, nah ini akan muncul, betul. Ini contohkan ya satu tanaman ini. Sakbani pintar sekali nih, sudah langsung membuatkan video trial-nya. Terima kasih kelompok Sakbani. Beri applause, luar biasa ini ya, sudah bisa menunjukkan langsung dengan trial videonya. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan?
Silakan raise hand kalau yang mau ditanyakan. Ya, Bu. Diminta untuk apa kalian? Diminta untuk melakukan observasi terhadap berbagai keanekaragaman hayati, baik tingkat genetik, spesies, maupun ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Sudah masuk semuanya ke kelas? Sudah? Kelompok 1? Ya, kelompok 2? Kelompok 2? Sudah masuk, Bu. Baik, kelompok 3? Kelompok 4? Oke, Tafri, kelompok 5? Yap. Kelompoknya Fatihah ya? Iya, Bu. Silakan, ada yang bisa mengeser? Ya, silakan. Mahda mempresentasikan hasil observasinya ini. Lagi merupakan Ya. kelompok tumbuhan dari genus Caladium. Sehari geladi kerap juga dipakai untuk menyebut beberapa tumbuhan lain yang masih terdapat namun tidak termasuk caladium, seperti talas. Oke. Nama ilmiah Caladium. Nih, sambil menunggu kalian siap untuk presentasinya, Ibu sambil menerangkan ya. Nah, tadi sudah diterangkan oleh teman-teman kalian, ada keanekaragaman hayati tingkat gen, ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen di lereng selatan Gunung Slamet, itu ada kantong semar sama burung luntur gunung. Nah, ini kalian bisa pelajari lebih lanjut tadi di modul ya. Kemudian ada keanekaragaman tingkat spesies dari kupu-kupu dan nah, tadi sih yang digunakan kebijakan-kebijakan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan untuk mengkonservasi, ada sistem bera, ada pranata mangsa tadi ya. Ada sengketan. Ada yang tahu sengketan itu apa? Terasering, betul sekali. Nah, apa saja sih yang bisa mengancam keanekaragaman hayati? Terbang liar, pemanfaatan Iya, longsor. Gimana? oleh air hujan, Erosi oleh air hujan, betul. hilangnya fotoil, Gimana? Abrasi. Sekarang Ibu tanya, seandainya ada tumbuhan yang sering dikonsumsi oleh manusia gitu ya, itu akan jauh lebih banyak yang menanam atau tidak? Banyak, Bu. Ya banyak. Nah sekarang dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang atau hewan-hewan yang tidak dikonsumsi oleh manusia, itu akan lebih banyak yang melestarikan atau tidak, atau memeliharanya seperti itu. Tidak, Bu. Yang bisa berikan contoh tidak? Kira-kira tumbuhan-tumbuhan yang apa namanya, yang hampir punah atau mungkin langka gitu ya, jarang kita jumpai saat ini karena rasanya yang tidak enak, atau mungkin apa ya, rasanya yang tidak enak, kemudian berbuahnya juga lama gitu ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Silahkan. bawang, Bawang. Nah, bahasa Indonesianya apa bawang? Mangga? Kweni ya. Mangga kweni. Ya silakan kelompoknya Adrik. Silakan. Menteng. Apa? Bawang, menteng, Ya, bawang. klesong. Menteng. Nah, itu keanekaragaman apa? Itu lokal ya, benar-benar lokal itu. Yang harus kalian lestarikan. Itu tolong kalau ada yang punya jangan ditebang ya, untuk menjaga kelestariannya. Ada yang mau ditanyakan? belum, Bu. Belum. Sudah jelas? Alhamdulillah, insya Allah sudah jelas. Oke, silahkan kalian membuka Google formulirnya. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengerjakan soal. Ini Ibu lihat nilainya tertinggi, ada yang 100 ini. Luar biasa sekali. Oh, Tafri. Selamat untuk Tafri ya, nilainya 100 ini ya.
Demikian tadi yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira adakah yang bisa menyimpulkan? Dibuka mic-nya semua nggak apa-apa. Yuk kita nih, simpulkan dulu. 3, yaitu keanekaragaman genetik. Kemudian apa ancaman yang bisa mengganggu keanekaragaman hayati? Tadi yuk. Oke, ya. Longsor itu. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Ayo. Bagaimana cara melestarikannya? Oh ya, ya. Oke, betul. Terus. Oke, ya. Selain itu ditambahkan lagi, jadi salah satu penggunaan lahan pekarangan yang digunakan untuk menanam berbagai macam tumbuhan-tumbuhan itu juga merupakan salah satu bentuk konservasi. Nah, ini sesuatu hal yang bisa kalian lakukan masing-masing ya di rumah ya. Misalkan kalian senang menanam tanaman hias atau senang menanam tanaman pangan di rumah kalian masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kalian juga ikut melestarikan keanekaragaman hayati. Bukan hanya tumbuhan. Misalkan kalian memelihara kucing, memelihara kambing di rumah, kemudian menernakan murai, ya ini ya si Adrik ya. Adrik menernakan murai ya ini ya. Pesan Ibu adalah satu, kalian sekecil apapun silahkan harus tetap ikut untuk melakukan konservasi terhadap berbagai macam keanekaragaman flora dan fauna, terutama yang ada di lingkungan sekitar. Kalian harus tahu apa saja flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitar kalian dan lestarikan itu ya dengan tadi bisa menanam ataupun memelihara. Gitu. Syukur-syukur itu bisa menjadi ladang sumber rezeki, misalkan menernakan murai. Nah, itu jadi nanti tidak berburu tetapi belinya ke Adrik Maromi ya. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Terima kasih. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai ekosistem. Jaga kesehatan dan selalu gunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.